keterlaluan ya, Mas. Sebenarnya aku ini kamu anggap apa? Dan kamu, kenapa kamu mau menikah dengan Mas Ram? Kenapa kamu ngusir Dika? Hah? Aku nggak nyangka loh. Kamu lebih milih dia dan lebih percaya dia dibanding aku. Aku nggak akan biarin kamu bahagia di rumah ini. Dan aku bakal jadi nyonya lagi di rumah ini. Kamu tuh kenapa sih dari dulu selalu bikin masalah? Hah? Kenapa kamu nggak pernah peduli sama keselamatan Dika? Hah? Usah cari perhatian. Karena aku nggak bakalan nyerah ya buat ngadepin akal bulus kamu. Awas kamu ya. Jangan pernah coba datang ke sini lagi, ngerti? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang perempuan tangguh yang harus melewati badai pernikahan. Akankah cinta yang tulus dan niat yang kuat membuatnya dan suami mampu melewatinya bersama? Mari kita sambut Mbak Aluna. Halo Mbak, selamat datang di studio kami Mbak, silakan duduk. Apa kabar Mbak Aluna, sehat? Baik Mbak. Baik, kalau begitu sudah siap untuk membagikan kisah kamu dengan para pemirsa? Siap Mbak. Silakan Mbak. Kisah ini dimulai dari pertemuan saya dengan suami saya dalam sebuah acara. Dia orangnya baik banget Mbak. Meskipun sudah duda dan punya anak laki-laki usia 7 tahun, aku merasa dia adalah pelabuhan hatiku. Tapi kenapa Mbak? setelah kami menikah dan mau pergi bulan madu, tiba-tiba ada seorang perempuan seusia suami saya datang sambil marah-marah ke saya dan suami saya. Dia ternyata adalah istri suami saya, Mbak. Ayo sayang. Bentar, aku kunci dulu pintunya. Iya. Yuk. Yuk. Alhamdulillah ya Mas, pernikahan kita kemarin berjalan dengan lancar. Iya sayang. Mudah-mudahan bulan madu kita juga berjalan sesuai rencana ya. Kamu tuh keterlaluan ya, Mas. Sebenarnya aku ini kamu anggap apa? Dan kamu, kenapa kamu mau dinikahin sama Mas Rama? Siapa dia Mas? Dia itu... Aku istrinya, ibu dari anaknya. Beneran Mas, dia istri kamu. Masih nggak percaya juga, iya. Buktinya? Tega kamu Mas bohongin aku. Enggak sayang. Aku tuh nggak mungkin bohongin kamu. Aku tuh udah cerai sama dia. Tapi aku belum urus surat cerai secara resmi. Percaya sama aku ya. Setelah ini aku bakal urus semuanya ya. Please. Ya. Gak usah lebay deh. Jangan kalian pikir aku nggak tahu sandiwara kalian berdua ya. Dan kalian pikir aku bakal diam. Kamu itu perempuan murahan. Jaga mulut kamu ya. Pakai ngeles lagi. Jelas-jelas kamu nikah sama suami saya. Karena aku nggak tahu kalau kalian belum bercerai. Seandainya aku tahu kalian belum bercerai, aku nggak akan mau dinikahi oleh Mas Rama. Gak usah munafik.
Udah ya, ngaku aja. Kalau kamu itu... Maksudnya apa kayak gitu? Dorong-dorong kayak gitu apa emang dasar kamu? Udah, cukup, berhenti. Ya mulai kok mas. Iya udah cukup ya. Gak usah ribut kayak gini ya. Cukup. Sayang. Semua ini gara-gara kamu ya. Kok kamu malah nyalain aku sih? Kamu yang salah. Kenapa kamu nikahin perempuan murahan itu? Perempuan yang murahan itu siapa? Kalau kamu bukan perempuan murahan, kamu gak mungkin jalan sampai laki-laki lain, ngerti? Tapi aku masih istri kamu. Enggak. Hari ini, aku bakal urus surat cerai kita. Dan kamu, jangan pernah ganggu aku lagi, ngerti? Sayang. Awas aja. Pokoknya aku tidak akan membiarkan kalian hidup bahagia. Sayang dengar aku dulu. Nggak ada yang perlu dijelasin mas. Tolong kasih aku kesempatan dulu ya. Kamu udah bohong sama aku mas. Aku mau kamu cerain aku. Kamu benar mau cerai sama aku? Ya mas, aku mau cerai. Aku nggak mau jadi yang kedua mas. Dan aku nggak mau hidup dalam dusta. Jadi suami Mbak statusnya tuh belum bercerai. Kok bisa-bisanya sih suami Mbak membohongi Mbak seperti itu? Mungkin saat pacaran saya terbuai sama ucapan manisnya. Lalu bagaimana Mbak? Apakah kamu jadi menuntut cerai? Jadi mbak, tapi suami saya nggak mau nyerahin saya mbak. Dia janji akan menceraikan istrinya itu. Akhirnya saya luluh. Maaf ya Mbak ya. Setelah suami Mbak berjanji mau menceraikan istrinya, apa benar-benar dia lakukan itu? Dia menceraikan istrinya? Iya mbak, akhirnya mereka bercerai. Tapi meskipun suami saya sudah bercerai dengan istrinya, justru itu adalah awal penderitaan saya. Awal dari penderitaan? Maksudnya gimana Mbak? Nomor 7, listrik adalah sumber energi sekunder yang dihasilkan dari sumber energi lain. Udah nak? Makasih ya Bunda, aku suka banget belajar ditemenin sama Bunda. Iya sayang, Bunda bakalan selalu temenin Dika. Udah nggak apa-apa, aku aja yang bukanya. Ya mas. Kamu tuh ngapain kemari? Udah kamu jangan bikin masalah lagi. Sekarang kamu pergi. Jangan pernah ganggu hidup aku lagi, ngerti? Aku cuma mau ketemu Dika. Aku pengen peluk dia, Mas. Kamu tuh nggak usah pura-pura ya. Aku tahu kamu tuh cuma sandiwara. Kamu tuh yang paling pinter kalau main drama. Udah pergi kamu, pergi. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku nyesel pernah hianati kamu, Mas. Tapi tolong temuin aku sama Dika, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Aku mohon. Udah pergi kamu. Jangan bikin masalah di sini. Ngerti? Pergi. Dika, Bunda mau keluar dulu ya. Dika di sini dulu, oke? Aku ikut ya Bunda. Ya udah, yuk.
terima kamu cerai. Tapi aku mohon, tolong temukan aku dengan anakku. Aku mohon, Mas. Stop. Jangan pernah kamu peluk anak aku. Aku cuma mau meluk anak aku. Mas, udah biarin lah. Lagi pula emang kamu tega mau misahin mereka. Ya udah. Kamu boleh peluk Dika. Tapi sebentar aja. Udah cukup. Sekarang kamu pergi dari rumahku. Pergi. Apa lagi ya? Mas, aku cuma masih pengen peluk anak aku, Mas. Kalau boleh aku nginap di sini. Aku masih mau bareng sama Dika. Aku pengen peluk Dika, Mas. Kamu tuh jangan mimpi ya. Ini rumah aku. Mas, udah cukup. Biarin Vera nginap di rumah kita. Kasih mereka waktu, Mas. Lagi pula aku juga ngerti gimana rasanya dipisah dari anak sendiri. Kamu yakin? Iya, Mas. Aku yakin. Aku nggak mau lihat Dika nangisin mamahnya. Sementara kita mentingin ego kita. Mama. Sayang. Saya waktu itu kasihan sama dia. Apalagi dia bilang kangen banget sama anaknya. Saya coba mengerti. Fer, ini baju bersih sama handuk buat kamu. Aku sangat menyesal atas perbuatanku kemarin padamu. Maafin aku, Aluna. Ya, aku ngerti. Semoga kamu benar-benar berubah ya. Terima kasih banyak. Awalnya saya percaya. Saya pikir dia nggak bakal ganggu hubungan saya sama suami saya, Mbak. Tapi ternyata dia cuma pura-pura baik, Mbak. Dika, nak, bangun nak. Dika, sayang. Kok kamu di sini sih? Aluna, aku mohon jangan ambil Dika dari aku. Aku mohon, Aluna. Aku mohon. Fer, apaan sih? Aku mohon jangan ambil Dika dari aku. Ini adalah apa? Dia ngusir aku, Mas. Dia bilang dia nggak mau ngerawat Dika karena dia bukan anaknya. Aluna, kamu boleh usir Vera. Tapi kenapa Dika kamu usir juga? Ha? Mas, kamu lebih percaya dia daripada aku.
Aneh kamu. Aluna. Aluna. Aluna, tunggu. Kamu belum jawab pertanyaan aku. Kenapa kamu ngusir Dika? Hah? Aku nggak nyangka loh. Kamu lebih milih dia dan lebih percaya dia dibanding aku. Aluna. Aluna. Aluna, kamu mau kemana? Yang pasti, gak di tempat ini lagi. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Jadi, Kau lukai kamu mau ninggalin aku? setiaku. Kau tinggalkan. Makasih ya Bunda. Aku suka banget belajar ditemenin sama Bunda. Iya sayang, Bunda bakalan selalu temenin Dika. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang telah terjadi semuanya. Jadi Mbak, suami Mbak itu lebih memilih untuk percaya dengan mantan istrinya dibandingkan mendengarkan kamu, istri sahnya. Kok bisa gitu sih Mbak? Padahal kan udah jelas bahwa mantan istrinya suami Mbak itu menyelingkuhi, mengkhianatinya. Saya juga nggak ngerti, Mbak. Yang pasti mantan istri suami saya itu melakukan berbagai cara untuk memisahkan saya dengan suami saya. Lalu Mbak, apa yang kamu lakukan? Dulu dasinya. Vera, ayo cepetan. Kita pergi bareng ya. Ver? Vera, kamu kenapa? Kamu sakit? Yaudah nanti kalau kita di jalan kita mampir ke apotek ya. Ver? Mama kenapa? Ver? Kamu gak apa-apa kan? Kita ke rumah sakit ya. Gak usah mas. Kayaknya ini cuma asam lambung. Aku istirahat di rumah aja. Yaudah. Sayang, aku minta tolong kamu beliin obat lambung ya. Kita bantuin Vera ya. Yuk, aku antar ke kamar. Fer, diminum dulu obatnya, biar cepet sembuh. Dengar ya, aku gak akan biarin kamu bahagia di rumah ini. Aku bakal usir kamu dan aku bakal jadi nyonya lagi di rumah ini. Kasian banget ya kamu. Segitunya loh, cari perhatiannya Mas Rama. Kenapa? Kamu nyesel ya? Udah menyia-nyiakan Mas Rama? Kurang ajar kamu. Kamu gak akan pernah bisa nyakitin aku. Lepasin, sakit. Tolong, tolong. Bunda jahat sama Mama. Dika sayang, ini nggak kayak yang kamu lihat tadi, nggak. Mama nggak apa-apa kan? Mama sakit banget. Sejak saat itu, Dika sudah tidak mau lagi dekat dengan saya, Mbak. Mantan istri suami saya itu benar-benar ingin memisahkan saya dari Mas Rama dan Dika, Mbak. Dulu
waktu kita masih satu keluarga, kita sering banget makan bareng seperti ini. Iya, masakan kamu itu emang dari dulu enak banget. Oh iya, ini mama masakin makanan kesukaan kamu. Ayam goreng. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Kau tinggalkan aku. Mulai malam ini, mama akan masakin kamu. Asik. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi semuanya. Sorry, aku kepleset. Aku tahu kamu pasti sengaja ya. Ih, kok kamu bisa nebak sih? Gak usah cari perhatian. Karena aku gak bakalan nyerah ya buat ngadepin akal bulus kamu. Awas kamu ya. Ngopi dulu, Mas. Hei, makasih ya, Fer. Vera, jangan Vera. Hei, Aku yakin kamu masih cinta sama aku. Vera, Masih bisa rujuk demi Dika. Vera itu nggak mungkin, Ver. Aku tuh sekarang udah punya istri. Aku nggak mungkin rujuk sama kamu. Sepertinya aku udah nggak guna di sini lagi. Kalau gitu aku mau pergi aja. Vera, hei. Kamu jangan pergi malam-malam ya. Dika pasti sedih kalau kamu pergi. Ya. Dika itu nggak bakal sedih. Karena dia udah punya ibu yang baru. Ya beda lah, Fer. Kamu itu kan ibu kandungnya. Ya. Lebih baik aku pergi. Aku nggak mau ngerusak rumah tanggamu yang baru. Vera. Saat itu kenapa, Mbak? Saat itu saya merasa kalau Mas Rama masih ada hati sama mantan istrinya itu. Masa sih, Mbak? Tapi kan mantan istrinya itu kan akhirnya memilih, Mbak, untuk keluar dari rumah. Artinya itu bagus dong, Mbak, untuk keutuhan rumah tangga kamu. Saat itu saya pikir begitu, Mbak. Tapi ternyata pikiran saya salah. Salah? Maksudnya salah kenapa, Mbak? Masih ngambek, Mas. Masih. Dika, sayang, sekolah dulu ya. Nanti Bunda sama Papa bakalan bawa Mama Dika ke sini lagi. Tapi sekarang sekolah dulu ya. Jangan ganggu aku, Bunda. Dika, kamu jangan ngomong kayak gitu sama bunda kamu ya. Udah jangan dimarahin, biar aku aja ya. Iya. Sayang, Bunda sama Papa bakalan bawa mamanya Dika ke sini lagi. Beneran ya, Bunda? Iya, tapi Dikanya sekolah dulu, oke? Oke?
Ya udah. Aku berangkat dulu ya Bunda. Ya, hati-hati ya sayang ya. Nah, gitu dong. Yaudah sayang, aku jalan dulu ya. Ya. Yuk, Hati-hati Dika. ya Mas. Kasihan, dia terlunta-lunta di jalan. Untung saya lihat, makanya saya ajak nginep di rumah saya. Kamu tuh nggak punya hati ya? Ngusir mantan istrinya Pak Rama? Saya nggak ngusir dia ya Bu. Dia sendiri yang mau keluar dari rumah ini. Sumpah, saya diusir. Saya tidak dikasih untuk melihat anak saya. Ya ampun, bilang aja kamu tuh takut kan kalau suami kamu rujuk lagi sama mantan istrinya? Hah? Aduh Bu Ibu, saya tuh nggak pernah takut kalau suami saya mau balikan sama mantan istrinya. Jadi ibu-ibu nggak sosok tahu deh. Alah, kamu yang jangan so tahu. Mama jangan tinggalin Dika lagi ya. Iya sayang, Mama janji gak akan pergi lagi. Dika, kita makan siang dulu yuk nak. Bunda udah masakin makanan kesukaan kamu. Aku mau makan sama Mama. Sayang, gimana kalau kita makan di kafe itu? Yang kamu suka, mau kan? Aku mau Ma. Ya udah kalau gitu. Tapi tolong ya Fer, kalau mau pergi bilang dulu sama Mas Rama. Masa sama anak sendiri harus izin? Keterlaluan. Ya udah kalau gitu aku ikut ya. Aku cuma mau Dika aman. Sayang, bilang sama dia, gak usah ikut, kamu sama Mama aja. Bunda nggak usah ikut. Aku mau sama Mama doang. Dika, Bunda kan sayang sama Dika. Bunda ikut ya. Bunda janji deh, Bunda nggak akan gangguin Dika. Enggak. Aku nggak mau. Tapi Dika, Kamu tuh gak tahu malu banget ya? udah dibilang nggak usah ikut. Masih aja maksa. Aku cuma mau memastikan kalau Dika aman. Aku punya rasa tanggung jawab sebagai ibu tiri. Ibu tiri aja sok-sokan mau tanggung jawab. Cari muka lagi depan anak kecil. Dika sayang, kamu sekarang ganti baju ya, biar kita pergi makan di kafe. Oke? Kasih aku duit. Aku mau pergi makan sama Dika ke kafe. Cepet. Lama banget. Itu aja lama banget. Jangan seenaknya kamu. Ini uang Mas Rama, bukan uang kamu. Keterlaluan ya. Sayang. Ayo kita pergi sekarang ke kafe. Serba salah juga ya Mbak. Bagaimanapun, dia kan adalah ibu kandungnya Dika. Jadi ya wajar kalau Dika menurut dengan apa yang dibilang oleh mamanya. Iya Mbak, itu yang bikin saya bingung. Saya mau marah, tapi Dika sayang sama dia Mbak. Terus bagaimana dong Mbak? Apa kamu biarkan Dika pergi dengan ibu kandungnya? Iya Mbak, saya nggak tega larang dia. Tapi saya diam-diam, saya ikuti mereka. Saya khawatir, saya takut terjadi sesuatu sama Dika Mbak. Astaga Mbak, jadi kamu ngikutin mereka? Apa yang terjadi Mbak? Dia, perempuan itu, berulah lagi Mbak. Saya nggak nyangka dia sejahat itu. Sayang, intinya kamu harus pesen makanan yang kamu suka. Dika mau burger sama es coklat Ma. Bagus, intinya kamu pesen yang enak-enak, oke?
Dika, sini nak. Bunda temenin ya, biar Bunda bisa jagain Dika. Ngapain kamu di sini? Pergi sana. Aku nggak akan pergi. Aku cuma mau mastiin kalau Dika baik-baik aja. Tolong! Tolong! Tolongin saya, anak saya mau diculik. Tolong! Ada apa ini? Mbak, tolongin saya. Saya takut anak saya mau diambil, Mbak. Enggak. Ini enggak kayak gitu. Saya cuma mau jagain Dika, dia juga anak saya. Bohong. Ini Mama Dika. Mbak, jangan main-main. Anak ini bilangnya mamanya. Kalian nggak ngerti, saya juga mamanya Dika. Saya bundanya, ya kan nak? Keluar. Jangan Di sana, Mbak. Enggak, Dika ya pulang nak. Lepasin saya. Lepas. Ya elah, nyebelin banget tuh perempuan. Ngapain lagi nunggu di situ? Pasti mau ngajak Dika pulang. Mereka mau kemana? Jangan. Ayo jalan buruan. Berisik deh kamu, ayo jalan buruan. Astaga, bangun. Dika, Kamu nyebrang. Dika. Tolong. Dika bangun nak. Dika. Tenang Mbak. Saya tahu ini pasti berat banget Mbak, tapi kamu harus ceritakan Mbak. Bagaimana kondisinya Dika? Kondisinya kritis, Mbak. Astagfirullah, kritis. Iya, Mbak. Dia nggak sadarkan diri. Saya takut banget, Mbak. Saya takut kehilangan dia. Dika. Vera, gimana keadaan Dika? Kenapa semua ini bisa terjadi sih? Ha? Dokter bilang kondisi Dika sekarang masih kritis, belum stabil. Luna, kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa Dika bisa ketabrak? Mas, aku bisa jelasin, Mas. Bohong. Semua itu karena ulah dia. Dia yang maksa Dika pulang sampai Dika ketakutan dan terjadi hal yang seperti ini. Mas itu nggak benar, Mas. Aku cuma mau jagain. Kamu tuh kenapa sih dari dulu selalu bikin masalah? Ha? Anak kita tuh sampai kritis loh. Kenapa kamu nggak pernah peduli sama keselamatan Dika? Ha? Aku peduli, Mas. Makanya aku ada di sini, aku jagain Dika, Mas. Diam. Aku nggak akan pernah percaya lagi sama omongan kamu, ngerti? Udah Mas, sekarang kita fokus sama keadaan Dika aja. Iya. Dan buat kamu,
Mulai sekarang, aku bakal ceraiin kamu. Pergi kamu dari hidup aku. Mas jangan. Pergi. Aku jagain Dika sampai. Pergi. Mas, kenapa kamu lebih percaya dia sih, Mas? Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setia. Kenapa semua ini terjadi padaku? Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan Kamu tuh keterlaluan ya, Mas. Dan kamu, kenapa kamu mau dinikahin sama Mas Rama? Kalau boleh aku nginep di sini. Kamu jangan mimpi. Udah cukup. Biarin Vera nginep di rumah kita. Kasih mereka waktu. semua yang pernah terjadi. Kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa. Berisik deh kamu. Ayo jalan buruan. Agak bangun. Dika. Dika. Kamu nyebrang. Dika. Nyebrang. Dika. Dika. Aku menangis sendiri. Mbak. Mbak. Mbak bangun, Mbak. Ya ampun, Mbak. Kamu sampai pingsan gitu? Iya Mbak, saya pikir awalnya saya cuma kecapean. Soalnya seharian saya mengawasi Dika dari perempuan itu. Tapi ternyata saya hamil Mbak. Kamu hamil? Sakit tuh pasti dia di sana sih. Mas Rama gak akan mau menceraikan aku kalau gak diganggu terus-terusan sama aku. Apaan sih? Vera. Vera. Ayo gue bantu. Aluna, masih berani ya kamu datang ke sini, ha? Aku cuma mau bilang. Ah, banyak alasan kamu. Sini. Mas. Pergi. Pergi. Mas sakit, Mas. Mas. Pergi. Mas. Mas. Mas sakit. Pergi. Mas. Awas kamu ya. Jangan pernah coba datang ke sini lagi, ngerti? Mas,
Barusan dokter bilang kalau Dika udah melewati masa kritisnya. Alhamdulillah. Beneran sayang? Iya sayang. Aku kesana dulu ya. Duluan aku. Kamu tuh ya gak tahu malu. Udah diceraiin, diusir, masih aja mau cari perhatian sama Mas Rama. Aku cuma mau lihat keadaannya Dika. Tolong izinkan aku melihat anakku. Gak! Aku gak akan izinin kamu buat lihat anakku. Kalau kamu nekat, aku gak akan segan-segan buat laporin kamu ke pihak rumah sakit dan polisi. Paham? Mbak, setelah kamu dilarang untuk menemui Dika, apa yang kamu lakukan, Mbak? Apa kamu pergi? Enggak, Mbak. Saya tetap berusaha menemui Dika. Meskipun saya diusir Mas Rama dan perempuan itu. Mas, kenapa sih kamu harus nikah sama perempuan sialan itu? Kamu lihat ini, jelas-jelas dia udah hampir buat mati anak kita. Fer, kamu bisa nggak sih nggak usah marah-marah dulu? Dika ini butuh istirahat loh. Kasihan dia. Kamu lihat sendiri kan, dia itu bener-bener nggak punya malu. Udah nyelakain anak kita, hampir mati, dan masih memberanikan diri untuk datang ke sini. Mas, aku cuma mau ketemu sama Dika sebentar aja. Tolong izinin aku. Gak, aku sebagai ibunya nggak ngizinin kamu untuk ngejenguk anak saya. Sekarang kamu pergi. Tunggu apa lagi? Sekarang kamu cepat pergi dari tempat ini. Oke. Kalau kalian gak izinin aku untuk ketemu sama Dika, aku bakalan pergi. Dan aku kesini mau ngasih ini ke Mas Rama. Luna. Papa, Bunda. Jangan ganggu anak saya. Nanti penyakitnya makin kambuh. Karena dia tahu kalau kamu yang buat dia kecelakaan. Paham? Bunda nggak salah, Pak. Dika? Dika, Papa mau nanya sama kamu. Sebenarnya kenapa kamu bisa ketabrak motor? Mama suruh aku nyebrang, Pak. Makanya aku ketabrak motor. Jadi ini semua gara-gara kamu ya? Sayang, Dika ini baru sadar. Ini Diam! Aku nggak percaya sama kamu. Sekarang kamu keluar dari sini. Keluar! Cepet sembuh ya.
Mas, kamu harus percaya sama aku. Aluna lah yang penyebab Adi. Stop! Stop sandiwara kamu. Aku nggak mau dengar omong kosong kamu lagi, ngerti? Aluna yang penyebab Adi. Stop! Stop sandiwara kamu. Aku nggak mau dengar omong kosong kamu lagi, ngerti? Dan kamu jangan pernah berani muncul di hadapan Dika lagi. Kalau sampai kamu berani, aku nggak segan-segan bikin hidup kamu menderita. Ngerti? Lihat aja Luna. Aku bakal habisin kamu sampai tuntas. Akhirnya ya Mbak, kebenaran terjawab juga. Iya Mbak, saya senang Mas Rama dan Dika akhirnya mau menerima saya. Oh Mbak, saya turut senang Mbak. Lalu bagaimana hubungan kamu dengan Mas Rama? Mas Rama tidak jadi menceraikan saya Mbak. Akhirnya kami kembali sebagai keluarga. Terlebih saya hamil. Tapi perempuan itu tidak suka melihat kebahagiaan kami Mbak. Malah yang parahnya, dia berusaha membunuh saya. Jangan buat kesabaran saya habis. Sekarang ikuti saya. Sekarang kamu minum cairan ini atau pisau ini akan menusuk ke leher kamu. Mati kamu di tangan seorang Vera. Jalan, sini kamu. Mas Rama, Mas bertahan sebentar, aku cari bantuan. Tolong! Mas bentar, tolong! Lalu bagaimana dengan nasib suami Mbak? Alhamdulillah, suami saya berhasil diselamatkan Mbak. Ya, alhamdulillah Mbak. Saya ikut lega mendengarnya Mbak. Dan mantan istri suami, bagaimana dengan nasib dia? Mantan istri Mas Rama akhirnya dipenjara karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap saya dan juga suami saya. Bagus Mbak, biar dia jerah. Iya Mbak. Mbak Luna, saya senang sekali mendengarkan kisah kamu. Dan saya doakan supaya keluarga kecil kamu ini selalu bahagia. Amin.
Terima kasih sudah membagikan kisah kamu kepada para pemirsa Catatan Hati Perempuan. Sama-sama, Mbak. Pemirsa, kisah Mbak Aluna penuh dengan liku dan perjuangan. Tapi ingatlah bahwa di balik setiap ujian dan cobaan, keteguhan hati dan kekuatan cinta akan menjadi pelindung kita. Seperti kata pepatah, ketika gelap menutupi, cahaya cinta sejati pasti akan menemukan jalannya. Dan pemirsa, bagikanlah kisah nyata Anda yang menginspirasi dan bisa menjadi pembelajaran bagi para perempuan lainnya. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia, pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Selamat malam.